Ya Bapak bisa sampaikan soal piagam penghargaan itu Bapak, sudah berapa banyak yang diperoleh Bapak? Begini, kita mulai kegiatan pada bulan Desember 2020. Kita dipanggil oleh Kementerian Pertahanan, artinya dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, kita 23 orang mewakili warga ex-Tim, kita menerima piagam penghargaan. Setelah itu kita diberi tugas untuk melakukan pendataan sampai hari ini data yang masuk di Kementerian Pertahanan itu 11.485. Di gelombang pertama yang 23, terus baru-baru ini dari 11.000 itu 328 melengkapi lagi persyaratan. Baru-baru ini mereka terima lagi piagam di Kupang, di Lanut Kupang. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan lagi 1.500 yang akan nanti menerima lagi di Kabupaten Belu. Kita sekarang lagi melakukan pendataan, mempersiapkan mereka punya kelengkapan supaya mereka itu bisa menerima pada bulan Agustus 2021. Piagam ini dari mana Bapak? Piagam dari Kementerian Pertahanan. Apakah ini untuk seluruh pejuang di Indonesia atau memang hanya di NTT saja Bapak? Seluruh pejuang ex-Tim di Indonesia di mana saja ada pasti menerima piagam itu. Kalau dia merasa bahwa sebagai pejuang, dia datang mengurus supaya dia bisa dapat piagam penghargaan dan medali dari negara. Begitu. Jadi sejauh ini di daerah lain juga dilaksanakan pendataan seperti itu ya Bapak Gus? Iya, ada dari berbagai daerah ada. Jadi total semua itu kalau untuk NTT sendiri targetnya berapa banyak? Total seluruh Indonesia ada 11.485. Kalau di NTT dia ada 8.000 sekian lebih. Khusus untuk Belu ada 6.777. Itu pejuang ex-Tim yang masih ada di sini juga. Ya. Tapi ada yang belum terdata. Kita akan berusaha supaya tetap melakukan pendataan terhadap mereka yang masih belum terdata. Jadi ini hanya khusus untuk pejuang yang dalam arti tergabung dalam organisasi Besi Merah Putih dan sebagainya, atau mereka yang mantan ASN juga bisa terdaftar sebagai di dalam ini? Yang jelas para ASN, TNI, Polri itu kan dulu tergabung dalam kelompok pejuang ini, jadi otomatis mereka juga akan didata. Mereka juga akan didata. Ya. Jadi untuk Belu tadi kapan rencananya untuk penyerahan? Belu nanti bulan Agustus rencananya. Kalau sejauh ini pendataan dilakukan di sekretariat mana, Pak? Di semua ex kabupaten itu masing-masing punya sekretariat. Pusat sekretariatnya di rumah saya. Di rumah ya? Ya. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan untuk warga ex-Tim yang mungkin belum terdaftar gitu? Ya, mereka yang belum terdaftar, yang jelas mereka itu kan menganggap diri sebagai pejuang, tetapi kalau pejuang itu harus punya bukti. Jadi mereka yang merasa diri pejuang ya datang bawa KTP supaya kita urus dia mendapat piagam dulu baru dianggap sebagai pejuang. Kalau tidak ada piagam itu kan mereka tidak mungkin dianggap sebagai pejuang. Bukti daripada piagam itu yang mereka bisa besok lusa dianggap sebagai pejuang. Lalu dari piagam itu ke depan nanti akan digunakan sebagai apa, Pak? Kalau saya sekarang kita berusaha untuk urus piagam itu dulu. Nanti ke depan kan nanti pasti ada rencana lain. Begitu. Dengan pemerintah. Yang terakhir kemarin di Kupang berapa banyak yang terima, Pak? 328 di Kupang. Itu yang tergolong komandan semua atau seperti apa? Iya, bukan komandan semua, tapi yang sudah punya KTP dan melengkapi persyaratan itu terima. Itu terima ya, kemarin. Kalau yang belum melengkapi, belum punya KTP berarti kan belum.
berapa tahun lalu juga kan ada keluar piagam itu Bapak. Apa itu sama seperti yang sekarang? Yang jelas beberapa tahun lalu itu kan orang data bantuan apa segala, jadi saya juga kurang tahu itu. Tapi kali ini kan secara teratur kita ada organisasi yang namanya Forum Komunikasi Pejuang Ex Timur Timur, kita yang menangani, jadi saya tahu persis. Oh, gitu. Yang sekarang ya. Oke. Artinya bahwa setelah ini nanti masih ada program lanjutan ya Bapak? Yang jelas kita urus mereka dapat piagam semua dulu. Setelah itu nanti pasti kita akan bicarakan dengan pemerintah ke depan, kira-kira nasib para pejuang itu bagaimana. Jadi harapan dari Bapak mereka yang sebagai pengurus ke depan itu nasib daripada warga ekstrim tim yang masih ada dalam arti pejuang ini maunya seperti apa Bapak? Harapan kita kan minimal setelah dapat piagam itu ke depan kan mereka bisa urus veteran seperti tadi Pak wartawan tanya kepada saya itu. Tujuan arahnya ke sana ya. Ya. Kalau dia sekarang urus, katakan yang aturan undang-undang yang nomor 15 tahun 2012 juga batasi itu, terus belum ada revisi kan belum bisa. Tapi ke depan pasti kita berjuang untuk itu. Sampai ke sana ya. Ini perjuangan. Ya.